Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Rofika Sari. Di sini saya akan menjelaskan pengertian blockchain, cryptocurrency, dan smart contracts. Di mana blockchain di sini dapat disebut juga sebagai teknologi pembukuan terdistribusi, yang merupakan sebuah konsep di mana setiap pihak yang tergabung dalam jaringan terdistribusi memiliki hak akses terhadap pembukuan tersebut. Konsep yang dibawa oleh blockchain merupakan penerapan konsep yang sudah ada, yaitu konsep database terdistribusi. Konsep ini lahir bersamaan dengan lahirnya Bitcoin, sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan tidak adanya pihak ketiga untuk membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang melakukan transaksi lingkungan yang tidak aman. Secara konseptual, teknologi blockchain dapat disamakan dengan teknologi yang digunakan pada basis data terdistribusi. Pada basis data terdistribusi, informasi yang tercatat akan disimpan dan dibagikan kepada setiap anggota di jaringan tersebut. Teknologi ini juga yang mewujudkan penghilangan atau ketidakhadiran pihak ketiga bagi mata uang kripto, dan konsep ketidakhadiran pihak ketiga ini dapat mencegah terjadinya transaksi ganda atau double spending dengan mengkombinasikan teknologi jaringan peer-to-peer dan kunci public cryptography. Secara literal, teknologi ini blockchain dapat diartikan sebagai kumpulan potongan-potongan informasi yang dikaitkan satu sama lain dengan memanfaatkan fungsi hash dan enkripsi dari bidang kriptografi. Sedangkan karakteristik blockchain sendiri di sini salah satunya yaitu memiliki pembukuan yang terdistribusi atau tersebar di dalam jaringan peer-to-peer serta dapat diakses oleh semua anggota yang tergabung ke dalam jaringan tersebut. Proses pembukuan merupakan sebuah jaringan. Yang kedua yaitu memiliki informasi tidak berubah dan aman dari perubahan karena adanya proses verifikasi dan semua simpul memiliki nilai informasi yang sama. Yang ketiga yaitu memiliki transparansi untuk semua anggota sehingga dapat melihat informasi yang tersimpan di dalam blockchain tetapi tidak dapat mengubah apapun. Yang keempat yaitu memiliki smart contracts, sebuah media atau cara untuk menyimpan semua aturan dan kebijakan yang akan digunakan saat negosiasi ketentuan kontrak. Media ataupun cara tersebut akan secara otomatis melakukan verifikasi dan eksekusi saat konsensus dari setiap anggota tercapai. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi yang disimpan dengan memanfaatkan teknologi blockchain adalah benar dan valid. Yang kedua yaitu cryptocurrency, di mana dilansir dari Teknopedia, cryptocurrency secara definisi adalah jenis mata uang digital yang menggunakan kriptografi. Kriptografi pada mata uang digital ini digunakan untuk alasan keamanan dan sebagai tindakan anti pemalsuan. Kunci umum dan kunci pribadi sering digunakan untuk mengirimkan cryptocurrency antara dua individu. Sebagai gerakan penyimpanan budaya, cryptocurrency selalu dikaitkan dengan cypherpunk karena pada dasarnya cryptocurrency adalah uang fiat. Artinya seorang pengguna harus melalui sebuah kesepakatan untuk menjadikan cryptocurrency sebagai media tukar. Namun karena cryptocurrency ini tidak terikat dengan negara secara khusus, nilainya tidak diatur oleh bank sentral. Salah satu contoh adalah Bitcoin. Bitcoin ini adalah contoh fungsi terkemuka pada cryptocurrency karena nilainya bergantung pada penawaran dan permintaan pasar. Berarti sifatnya sama seperti logam mulia seperti emas dan perak. Cryptocurrency ini juga memiliki jenis-jenis yang berbeda seperti layaknya mata uang di dunia dan juga logam mulia. Mata uang di dunia bermacam-macam jenisnya seperti rupiah, dolar, euro, ringgit, dan lain-lain. Logam mulia juga berbeda-beda jenisnya. Ada emas dan juga perak. 10 jenis tertinggi dari cryptocurrency diantaranya adalah Bitcoin, Ripple, Litecoin, Monero, dan sebagainya.
Secara dasar, cryptocurrency diibaratkan sebuah mata uang yang dicetak di sebuah buku yang sangatlah besar, di mana buku itu mencatat uang dan siapa pemiliknya. Selanjutnya yaitu smart contracts, di mana smart contract di sini atau disebut dengan kontrak pintar adalah program komputer yang dirancang untuk menjalankan, mengelola, dan mendokumentasikan perjanjian antara dua pihak atau lebih. Nah, karakteristiknya di sini yang pertama ada otomatis, di mana kontrak akan berjalan sendiri tanpa campur tangan manusia atau pihak ketiga ketika semua syarat yang program terpenuhi, menghilangkan penundaan, bias manusia, dan risiko kesalahan. Yang kedua yaitu terdesentralisasi, kontrak tidak dikontrol oleh satu entitas, melainkan berjalan di jaringan blockchain, meningkatkan ketahanan terhadap sensor dan kegagalan, yaitu tidak dapat diubah setelah smart contract disebarkan ke blockchain. Kode dan aturannya tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk penciptanya, menjamin kepastian dan keamanan bahwa perjanjian tidak akan dimanipulasi, di mana yaitu tanpa kepercayaan para pihak yang terlibat tidak perlu saling percaya karena mereka hanya perlu percaya pada kode yang akan dieksekusi secara transparan. Selanjutnya yaitu poin B, hubungan antara cryptocurrency dan smart contracts. Hubungannya di sini terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu ada platform blockchain, yang kedua itu keuangan terdesentralisasi, yang ketiga itu non-fungible tokens, dan yang terakhir decentralized autonomous organization. Yang pertama itu platform blockchain cryptocurrency. Misalnya contohnya itu ada ETH, di mana diperlukan untuk membayar biaya transaksi agar smart contracts bisa dieksekusi di platform blockchain seperti Ethereum. Yang kedua itu keuangan terdesentralisasi, yaitu DeFi. DeFi adalah sistem keuangan yang dibangun di atas blockchain dan menggunakan smart contracts untuk menciptakan produk dan layanan keuangan tanpa pendanaan tradisional. Contohnya itu protokol peminjaman atau peminjaman pertukaran terdesentralisasi dan stablecoin. Yang ketiga itu non-fungible tokens, yaitu NFT, di mana NFT adalah aset digital unik yang kepemilikan dan transfernya diatur oleh smart contracts. Contracts ini menyimpan informasi seperti pencipta, riwayat transaksi, dan royalti. Yang terakhir yaitu Decentralized Autonomous Organization, yaitu DAO, di mana DAO ini adalah entitas yang diatur oleh kode komputer, di mana aturan-aturan organisasi ditulis dalam smart contracts, dan pemegang cryptocurrency atau token DAO ini dapat memberikan suara pada proposal untuk mengelola organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran utama blockchain dalam mendukung transaksi keuangan melalui cryptocurrency dan smart contracts. Dalam mendukung transaksi keuangan melalui cryptocurrency dan smart contracts terletak pada 3 pilar. Yang pertama, desentralisasi, yang kedua keamanan dan transparansi. Yang pertama, desentralisasi. Dimulai dari cryptocurrency, blockchain berfungsi sebagai sistem yang memungkinkan transfer nilai uang digital secara langsung dari satu pihak ke pihak lain, mengurangi biaya dan mempercepat proses karena tidak ada pihak ketiga yang perlu memproses atau menyetujui. Yang kedua, smart contracts. Blockchain memungkinkan perjanjian atau kontrak untuk dieksekusi secara otomatis dan otonom, tidak ada mediator atau notaris yang diperlukan. Yang kedua, di sini ada keamanan. Dari cryptocurrency, blockchain memastikan bahwa setelah transaksi mata uang kripto divalidasi dan dicatat, apakah transaksi tersebut tidak dapat diubah, dihapus, atau dipalsukan. Selanjutnya, smart contracts. Blockchain menjamin bahwa ketentuan dan hasil eksekusi kontrak adalah final dan tidak dapat ditipu dan diubah secara sepihak. Yang ketiga, transparansi. Dimulai dari cryptocurrency, blockchain seringkali
Meskipun identitasnya pengguna seringkali bersifat anonim, tapi riwayat semua harus transaksi, bersifat publik dan dapat diaudit. Selanjutnya, smart contracts. Kode dan eksekusi kontrak pintar transparan di jaringan. Bagaimana dan kapan kontrak akan mengeksekusi tindakan meningkatkan kejelasan dan akuntabilitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat yang diperoleh lembaga keuangan dan masyarakat dari penerapan teknologi blockchain. Manfaat untuk lembaga keuangan teknologi blockchain menawarkan efisiensi dan keamanan yang signifikan bagi bank, perusahaan asuransi, dan entitas keuangan lainnya. Berikut beberapa manfaat utamanya. Yang pertama yaitu transaksi lebih cepat dan murah. Blockchain memungkinkan transfer dana lintas batas dalam hitungan menit atau jam, bukan hari, dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem tradisional seperti SWIFT. Contohnya, Ripple, sebuah platform blockchain, telah digunakan oleh bank seperti standar untuk mengurangi biaya remiten hingga 60%. Yang kedua yaitu keamanan dan pengurangan risiko penipuan. Dengan ledger terdesentralisasi dan immutable, tidak dapat diubah, blockchain mengurangi risiko perentasan dan manipulasi data. Kasus seperti peretasan bank tradisional dapat diminimalkan karena tidak ada titik kegagalan tunggal. Yang ketiga yaitu transparansi dan auditabilitas. Setiap transaksi tercatat secara permanen dan dapat diverifikasi oleh pihak terkait, memudahkan audit kepatuhan regulasi seperti KYC atau Know Your Customer dan AML, anti-money laundering. Ini menghemat waktu dan biaya operasional. Yang keempat yaitu efisiensi operasional, otomatis melalui smart contract atau kontrak cerdas, mengurangi kebutuhan intervensi manual seperti dalam pemrosesan pinjaman atau asuransi. Bank seperti JPM Morgan telah mengadopsi blockchain untuk perdagangan obligasi, mengurangi waktu penyelesaian dari hari menjadi detik. Adapun manfaat untuk masyarakat, blockchain tidak dapat menguntungkan lembaga keuangan, tetapi juga masyarakat luas dengan mempromosikan inklusi dan kepercayaan. Manfaatnya melampaui sektor keuangan seperti dalam supply chain atau pemerintahan. Yang pertama yaitu inklusi keuangan. Orang tanpa akses bank dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital melalui wallet blockchain seperti di negara berkembang di Afrika atau Asia Tenggara. Yang kedua yaitu transaksi peer-to-peer yang aman. Masyarakat dapat melakukan transaksi langsung tanpa perantara, mengurangi biaya dan meningkatkan privasi. Ini berguna untuk pembayaran sehari-hari atau bahkan voting elektronik yang transparan. Yang ketiga yaitu pengurangan biaya dan korupsi. Dengan transparan blockchain, masyarakat mendapat manfaat dari pengurangan biaya transaksi. Misalnya transfer uang internasional turun dari 7-10% menjadi kurang dari 1%. Dan pencegahan korupsi seperti dalam distribusi bantuan sosial atau pemilihan umum. Dan terakhir yaitu aplikasi sosial lebih luas. Di luar keuangan, blockchain mendukung jejaring sosial yang lebih terpercaya seperti pelacakan rantai pasokan makanan untuk keamanan pangan atau sertifikasi digital untuk pendidikan yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi.